Jadi orang-orang itu halo guys, balik lagi di podcast obrolan tentang kampus. Nah, di sini kita akan membahas tentang salah satu universitas di Surakarta yang lumayan terkenal, dan kita mempunyai dua narasumbernya, yaitu Mbak Risma dan Mas Ilham. Mbak Risma dan Mas Ilham, silakan masuk. Halo. Silakan Mbak Risma masuk. Terima kasih. Kasih ya Kak. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu lebih dalam deh. Halo, perkenalkan saya Risma dan sekarang saya menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 5. Oh, mungkin bisa disebutin program studinya Mbak Risma? Oh iya, jurusan saya studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, halo, nama saya Muhammad Takim, bisa dipanggil Ilham. Saya sekarang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya juga semester 5, asli Solo. Oh, berarti Mas Ilham asli Solo dan Mbak Risma? Saya asli Klaten. Jadi lumayan jauh ya Mbak Risma ya? Ya lumayan sih Mbak, cuma setengah jam aja. Jauh sih itu. Jauh sih, lumayan. Nah, awal mula Mbak Risma sama Mas Ilham yang bisa tahu tentang UMS itu gimana sih? Kalau dari saya sendiri gimana ya Mbak? Udah ketolak dari PTN sih. Itu Sama sih. Udah ketolak, terus ya jalan satu-satunya ke UMS aja. Yang menerima aku apa adanya. Aduh. Mas selalu menerima semua Iya. mahasiswa. Iya sih. Kalau Mas Ilham sendiri? Kalau aku dari SMA ya, karena dari SMK aku, SMA itu sering banget ngadain acara di UMS. Contoh kayak kajian, makin itu semua di UMS. Di kampus 2 masjid Sudah ya studia itu sering banget dulu. Sama alumni itu banyak yang kuliah di UMS. Nah, biasanya itu ya saya juga alumni UMS, jadinya ya saya tahu, lumayan cukup tahu tentang UMS. Oh, berarti masuk ke UMS itu nggak terpaksa ya seperti Mbak Risma? Saya- itu terpaksa. Ya bisa dibilang gitu sih. Oke. Kenapa sih pilih UMS? Kan ada swasta lain. Ini Sri UDB juga ada. Oh iya, UMS kebetulan lumayan dekat dengan rumah juga. Setelah jam tutup ya? Iya, bagi saya lumayan Mbak. Terus akreditasinya kan unggul ini, apalagi dengan slogannya unggul mencerahkan mendunia. Bener banget. Kalau kita sama. Sekarang sih lo? Kalau aku dulu punya kata sebenarnya. Waktu kecil itu ingin sekolah di dekat rumah. Oh. Karena sebenarnya rumahku itu dari kawasan komplek pendidikan itu deket banget, tapi orang tua aku nyerahin aku ke yang jauh 5 kilo sampai 10 kilo. Jadinya dulu itu setiap siang saya sering siang itu keluar rumah ngeliatin teman-teman siswa SMP, SD itu pulang jalan kaki. Nanti waktu kuliah ya putusin buat di rumah aja dekat rumah. Mas Ilham tuh deket banget sama UMS itu. Dan kamu itu deket berapa? Sekitar 5 menit kalau ngebut, tapi normalnya 5 sampai 10 menit sih. Tergantung mood juga. Kalau mau cepet-cepet ya 6 menit aja. Oh, Mbak Isma kenapa ya Mbak? Mas itu kan, 30 menitan itu jauh loh Mbak. Itu ya Mbak, sebenarnya saya ada sedikit masalah dengan orang tua ini. Ini mau jujur-jujuran ini. Boleh. Terbuka kita di sini. Ya. Biasalah Mbak, split parent. Oh. Udah gitu sih. Kalau itu kan UMS itu tuh beda dari kampus lain. Culture shocknya itu kayak yang bikin kalian takut masuk UMS itu apa sih? Kemungkinan dari Mas Ilham dulu. Ya aku dengar katanya UMS itu universitas mahal sekali ya. Culture shock ya. Karena rumahku sama kampus nggak terlalu jauh ya, jadinya culture shock sih nggak ada ya. Mungkin cuma jadwal kuliah. Jadwal kuliah siang itu berat banget. Karena
jadwalnya itu ngantuk, setelah berangkat panas banget kayak gini. Iya bener juga Kacau sih. gitu. Yang lain sih enggak ya. Apalagi itu mbak, kalau misalnya saya kan laju juga, tiba-tiba dosennya cancel ini jadwal gitu. Bener banget. Jadi kayak aduh percuma, apalagi satu makro nih siang-siang datang di cancel lagi. Gimana ya mbak kalau kayak gitu, nasibnya anak laju. Nggak lagi. Tapi punya temen yang ngekos kan dicek. Oh iya sih, kadang ke pas temen. Kalau pas udah kan pulang. Ya, bos pulang kan. Sih. Nah, sejauh ini tuh gimana kalian punya 2S? Apa dosennya killer atau ini tulangnya tuh kulit atau gimana ya? Bisa diceritain ini. Kalau aku ya, kita kan sekarang udah semester 5 nih. Menurutku semester 5 ini semester paling berat. Berat ya, Banget iya. ya pasti. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 itu semester 5 paling berat. Tugasnya itu numpuk kalau nggak diselesaikan. Apalagi udah masuk metopen ini. Waduh, 2 lagi. Di Untuk bahasa sastra judul harus itu ya. setiap itu judul, Iya. setiap judul. kalau nilai gimana? Aman nggak? Kalau ngasih kan tugasnya banyak. Kalau nilai gimana? Kalau nilai sih menurutku aman-aman aja sih, tapi nggak terlalu baik juga. Ya standar lah. Iya standar. Nah terus kan kalian ini kan kesehariannya kuliah pasti. Selain kuliah ini, mungkin ada kegiatan lain selain kuliah di sela-sela waktu ini. Kalau dari aku ini sih ada mengikut himpunan organisasi, yaitu KMP. Jadi kadang kalau habis kuliah matkul itu ada rapat. Jadi mulai ya. Iya. Kalau aku organisasi kampus sih kurang ya, tapi di luar aku ikut namanya Al-Amro. Jadi di sana itu lebih ke kajian, belajar tentang agama, tentang Al-Quran ya, seperti itu. Itu organisasi kampus mungkin dulu pas kedua ya ikut yang mentoring itu, yang ngajar. Jadi setelah itu untuk organisasi kampus kurang gitu, kurang cerita. Kenapa Mas Ilham enggak jadi tertarik sama organisasi kampus? Karena saya sudah ikut organisasi Al-Amro itu lumayan padat jadwalnya, sebenarnya baginya itu agak susah sih. Berarti kalian berdua kan sama-sama sibuk ya berarti. Bedanya Mas Ilham sibuk di luar, Mbak Risma sibuk di dalam kampus. Iya. Lebih ke sibuk aku sih harus. Mau ceritain dong kegiatannya di organisasi kalian. Kalau dari organisasi aku sih kegiatannya tuh setiap Sabtu. Jadi dari pagi jam 7 sampai asar. Itu kegiatannya ya belajar itu tentang agama, tentang tafsir, tentang sejarah Islam. Terus untuk paginya itu minggu pagi setelah subuh itu tempatnya di dekat sekolah Paragon, Mas apa namanya di situ. Jadi kegiatan cuma itu sih, Sabtu jam 7 sampai asar, kemudian minggu habis subuh. Berarti weekend ya? Ya weekend. Mbak Risma. Kalau dari aku sendiri sih kayak nggak menentu ya mbak itu jadwalnya. Pasti kayak nanti kan ada tanggalnya sendiri dalam setiap minggunya atau bulan berapa kayak gitu juga. Nanti kan ada kayak mengikuti dengan dosen juga, seperti dalam program studi kayak gitu juga. Itu mengganggu kuliah kalian nggak sih sebenarnya? Gimana bagi waktu anda? Udah itu sih, kalau ada tugas bisa kan untuk nyicil, karena kalau nggak tuh numpuk terus. Biasanya setiap ada tugas untuk nyicil dikit gitu, jadinya tugas nggak numpuk. Aku sih gitu. Ini aku jujur ya, nggak kurang bisa membagi waktu ini untuk organisasi atau juga untuk kuliahku. Jadi kayak agak keteteran ini. Main keteteran ya berarti ya? Ya, Apalagi kerja sekarang kan banyak kampus banget. luar. Menurut kalian tuh perlu nggak sih? Ganggu nggak sih itu buat mahasiswa, buat pembelajaran buat mahasiswa baru mungkin? Menurutku sih perlu untuk mengembangkan diri sih, Iya. sama manajemen waktu juga. Kita harus bisa melatih manajemen waktu, kapan kuliah, kapan organisasi. Tapi kalau ganggu itu ya mesti dari diri sendiri. Bisa kalian ceritain perkuliahan kalian selama ini semester ini
semester 1 nih, berarti ya. Kalau dari awal maba itu kita tuh kayak kaget juga ada culture shocknya yang tentang apa namanya Mbak? Mas? Apa? Yang itu loh Mas, Sobron. Ya, Sobron. Nah, Sobron itu ngapain itu Mbak? Sobron itu ya intinya belajar tentang agama. Jadi kita disatuin di satu tempat selama 3-4 hari. 4 ya? 4 hari. 4 hari. Jadi sama hari pertama sampai hari ketiga itu kita belajar tentang apa sih kemarin materi puasa, materi sholat, bacaan sholat. Kemudian di hari terakhir kita ada ujian, ada tes. Nah itu buat sertifikat kelulusan juga. Jadi sama di UMS kita 2 kali Sobron, semester 1 sama semester 2. Dan itu sifatnya wajib. Harus diikuti Ya, harus untuk diikuti. setiap maba. Kelulusan ya di situ ya berarti ya? Iya. Apalagi Sama juga ada kegiatan yang kalau misalnya itu hari Sabtu ada mentoring. Terus nanti subuh-subuh kita disuruh cinsuk Mbak, cinta subuh. udah subuh itu ngapain itu? Kita subuh intinya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh khutbah atau tamu undangan. Selain mendengarkan kita juga disuruh untuk mencatat juga, meresu mungkin di Kita meminta cap standar itu. Berarti itu juga wajib itu? Ya, itu itu wajib untuk lulusan mentoring. Jadi mentoring itu juga syarat untuk mengambil mata kuliah Muhammadiyah kata semester 4. Kalau belum mengambil itu tidak bisa ngambil kemudian, harus tahun depan ulang lagi. Terus semester 1, semester 2, semester 4, 5 apa sih kegiatannya? Ya berapa ya? 3 ke 4 ya, yang PLP ya. Oh iya, iya. Kalau yang PLP itu kita cuma sebenarnya observasi sih buat penulisan artikel sih. Belum ngajar. Untuk ngajarnya itu semester 6 naik ke 7. Itu PLP 2, itu yang lebih ke ngajar. Tapi ada juga sebagian kita seperti mendampingi gurunya untuk melihat pembelajaran siswa-siswa itu kayak gimana gitu. Kalau aku sih cuma observasi sih. Lebih banyak nongkrongnya sih, berdiam diri sabian daripada masuk ke kelas. Karena memang cuma intinya observasi buat artikel gitu. Oh begitu. Ada lagi nggak sih kegiatan yang seru gitu yang kalian udah alamin? Kalau dari aku ini ya PKL kemudian. Oh Ya itu kan itu ada menurutku itu kayak mini KKN karena di sana itu kita disuruh ikut ngajar TPA, ikut kajian warga, observasi, ikut rapat. Kerja bakti Oh, juga, iya. gotong royong membantu warga. Aku dulu ini kajiannya di subuh, tepatnya di samping kuburan Bonoloyo. Jadi jam 3 pagi aku berangkat sana nyari tempat di kuburan Bonoloyo itu. Jadi itu agak ngeri sebenarnya sih. Jam 3 pagi. Kerja pagi. Ya. Kalau Mbak Risma ada nggak? Ada lagi nggak yang Ya kurang lebihnya sama sih juga Mbak. Ada itu PKL Muhammadiyah itu juga kita sama-sama sama kelompok. Kadang tuh jam tujuan itu ada pertunjukan marching band dari anak-anaknya. Jam 7 itu kita juga kadang jalan pagi bareng kayak gitu-gitu sama warganya. kan semester 5 ya? Berarti mau KKN ya ini. Iya, benar. Kalau aku kemarin sudah ngikutin ini KKN Aisyah Muhammadiyah semester 4, bukan naik ke 5. Berarti nggak ikut KKN? Iya enggak. Jadi KKN Mas ini Muhammadiyah Aisyah itu gabungan seluruh Universitas Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Jadi satu kelompok itu ada 8 orang, setiap orang itu dari universitas yang berbeda. Aku kemarin dapat di Sukoharjo, itu juga dekat rumah sih sebenarnya, sekitar 20 menitan. Intinya, ya, Sukoharjo di Karanganyar gitu ya? Sukoharjo Karanganyar. Nah. Jadi semester 6 besok udah nggak KKN lagi, konversi. Cuma ini lebih lama, 40 hari. Kalau KKN itu kan paling cuma 28 sampai 1 bulan. Ya. 1 bulan. Saya 40 hari. Jadi banyak teman dari universitas lain ya? Ada banget. Berapa ya kemarin?
Februari. Oh, oh enggak. Lupa pun banyak banget 100. Banyak lah, banyak. Kumpulnya itu di kampus 4 yang Prisma itu. Nah, itu sama itu dikumpulin di auditorium. Jadi banyak banget universitas dari Bengkulu, dari Lampung, dari seluruh Indonesia lah banyak. Seru pasti itu. Seru. Orangnya beda-beda juga yang. Kalau Mbak Risma itu nggak ikut berarti? Enggak, tapi nanti aku ikut yang KKN di luar Jawa. Jauh ini. Nah, Iya, ini. ini pertanyaannya kan Mbak Risma tadi kan nggak boleh ngekos karena strict parents-nya. Iya. Kalau di luar Jawa boleh ini gratisnya itu. Enggak tahu ya Mbak, ini tiba-tiba orang tuaku kayak meminta aku buat menambah pengalaman lagi, kayak gimana belajar budayanya mereka di luar Jawa itu kayak gimana gitu-gitu. Jadi kayak dibolehin karena itu kan tentang pendidikan gitu. Kenapa Mbak Risma itu ngambil di luar Jawa? Ya itu Jauh dari orang tua kan, Iya. pastinya. ya itu tadi alasannya salah satu, dan juga buat mandiri juga. Ya, sama itu Mbak, kan KKN di luar Jawa itu ada konversi PLP 2-nya gitu. Oh, berarti kalian kan ada PLP 1, PLP 2-nya itu yang bilang masih dalam tadi yang Ya. 7 sebenarnya. Iya. Ya kalau ikut luar Jawa nggak perlu PLP 2 lagi Iya, ya. itu PLP 2. Jadi Mas Ilham ikut PLP 2. Nah, tetap ikut walaupun udah KKN lah tetap ikut. Gitu. Ya. Nah kan kalian di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah itu mata kuliahnya itu apa aja sih? Sulit-sulit nggak? Soal mata kuliah seperti nama fakultasnya ya, prodinya ya. Ada bahasa, ada sastra, dan ada pendidikannya. Jadi semester 1 ke 2 itu menurutku lebih ke teori sih, ke teori sastranya, ke bahasanya. Semester 3 4 itu lebih ke pembelajarannya, kayak ada bahan ajar, ada apa sih kemarin tuh inovasi pembelajaran. Yang semester 5 ini lebih ke gabungan menurut saya, kayak metode penelitian untuk persiapan skripsi lah itu. Kalau Mas Mbaknya sendiri tuh merasa sulit nggak sih di pendidikan bahasa sastra Indonesia ini? Ya menurutku dari semester 1 sampai 5 ini yang paling sulit di semester 5-nya ini Mbak. Jadi kayak ada metopen 2 itu metopennya. Sulit itu metopen. Iya sih Mbak, suruh buat judul, konsultasi terus. Setiap hari konsul gitu. Iya. Sama juga ada yang dulu semester berapa itu Mas yang statistika. Ya, metode dari Hitung-hitungan ya berarti Iya. ya. itu kan pakai aplikasi. Oh, nggak tahu dah. Berarti itu mata kuliah tersulit menurut Ya kalian. menurut itu mata kuliah tersulit, Iya sih. tersulit. Ya, kalau yang gampang-gampang mata kuliah apa itu? Kalau gampang menurutku ya ini menulis kreatif, karena ya di matku itu coba nulis sesuai karangan imajinasi sendiri, jadinya ya begitu sulit sih. Kalau Mas Ilham kan tadi itu matkul Ya, kreatif. nulis kreatif. Ya kalau Mbak Risma Kalau dari aku ini sih Mbak, semantik ya. Matkul semantik ini. itu nanti tuh pelajarannya apa itu Mbak? Gimana ya Mbak? Kitanya tuh jadi kayak kurang paham gara-gara dosennya juga cuma menyuruh kita tuh cuma mencatat, terus apa tanya jawab, dibagi nanti kelompok per kelompok, ada A dan B kayak gitu. Metode pembelajarannya seperti itu. Iya, Unik ya. pembelajarannya. Makanya itu karena metodenya itu makanya mahasiswa tuh suka matkul itu gitu ya. Iya. Ya begitu sih. Bukan karena isi materi di dalamnya. Kalau aku jujur malah kenapa punya materinya nih? Iya. Ya kompleks semantik itu benar. Nah, terus tuh matkul yang menurut kalian sulit sama yang menurut kalian gampang. Kan kalian udah semester 5 ini, berarti kan banyak banget momen-momen yang udah dilewatin sama kalian. Nah, momen yang paling berkesan buat kalian itu apa sih? Kalau dari aku momen yang paling berkesan itu cinta subuh. Cinta subuh itu berkesan karena kita harus bangun pagi subuh jam 3 untuk berangkat ke masjid Godaluyah.
Jadi itu yang paling aku ingat ketika musim kemarau itu kan pagi itu dingin banget ya. Jadi setiap saya naik motor itu menggigil, itu sering banget gitu ya. Momen paling berkenang buat saya. Itu kan cinta subuh. Tapi Mas Irfan kan rumahnya deket itu. Iya. Lah kalau pas Mbak Risma, Nah ini ya, rumahnya jauh. Kita sebut Gimana itu? Kalau aku udah dari sorenya nanti ke kos temennya. Jadi kayak nginep di tempat mereka buat datang cinta subuh paginya begitu. Jadi untuk izin ke orang tua dulu mau mengikuti cinta subuh tapi harus menginap di kos teman. Gitu. Tapi dari sekarang saya udah nggak ada itu ya? Udah nggak ada. Cuma untuk tahun pertama aja. Iya. Semester 5 persiapan KKN gitu ya. Nanti kan naik ke semester 6 KKN. Iya. Di KKN di sini. Kalau Mbak Risma momen paling tidak terlupakan kuliah di WMS selama ini itu apa? Tidak terlupakan itu softbrand itu Mbak. Wah, menarik gitu. Sepertinya kan di kampus lain tidak ada ya? Jadi kayaknya cuma Muhammadiyah loh. Iya, Muhammadiyah aja ini kayaknya. Muhammadiyah. Softbrand 4 hari kita mempelajari banyak tentang Islam ya. Ya, materi sama. Kayak begitu sih. Jadi sulit nggak sih di UMS itu sebenarnya? Sibuk. UMS ini sibuk. Banyak banget kayak kegiatan keagamaan loh. Contoh sobro tadi, kita subuh, mentoring. Kemudian sebelum wisuda itu katanya juga ada lagi, sobron gitu. Tapi itu kalau katanya dan saya juga belum tahu. Jadi yang ngebedain UMS sama universitas lain Itu banyak kegiatan Islam itu. Ya. Sama kan kita juga ada selama pas semester itu matkul keagamaan ya, kayak agama Islam, Muhammadiyahan, Islam, itu sudah disediakan UMS dari kampus saya. Jadi itu masuk UMS itu ada nilai plusnya sebenarnya. Nilai keagamaan lah. Iya. Nah sebenarnya orang-orang itu beruntung banget loh bisa masuk UMS itu. Ya. Selain kita mendapatkan ilmu duniawi, kita juga mendapatkan ilmu akhirat. Wah, Masya Allah ya. Itu salah satu keunggulan kita masuk UMS. Keilmuan keagamaan kita meningkat, duniawi kita sudah meningkat. Jadi tunggu apa lagi di UMS? Boleh banget ini. Masih bisa. Bisa. Nah, pesannya buat maba ini yang masih bingung mau di kampus apa karena maba setelah PTN bisa apa itu pesannya? Jangan khawatir guys, UMS ini menerima semua karena mahasiswa. Jadi tunggu apa lagi, langsung join lah. Karena ya selain mendapatkan ilmu dunia, kita juga mendapatkan ilmu akhirat. Jadi kalau pesan aku sih, kalian sebelum masuk MS ini kalian siapin tempat tinggal yang menurutku yang ada temannya. Karena kalau merantau, terutama untuk perantau ya, itu kan kita sering kayak homesick gitu. Jadi kalau homesick ada temannya bisa cerita. Nah kalau sendiri homesick sendiri, wah kasihan dah. Takut deh. Kasihan dah itu. Mbak Risma yang masih bingung dari kampus nih. Oh iya, buat kalian nih jangan takut yang katanya UMS tuh universitas mahal sekali tuh hoax banget sih. Nggak bener kok. Terus katanya yang ada kegiatan banyak sok sibuk itu enggak. Itu malah seru loh buat kalian ambil pengalaman juga. Kayak gitu sih. Berarti jangan takut ke UMS karena di OS seru-seru banget guys. Ya kita sekian kita bertemu di lain hari mungkin membahas Universitas Muhammadiyah Surakarta tapi di sisi lain. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton Siniar Otakus ini. Sampai jumpa di Siniar Otakus selanjutnya. Bye.